Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dalam program Sound Doctrine, dan saya Pendeta Wanda Dumais menyampaikan pengajaran ini dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan satu prinsip kepada kita, yaitu sebagai orang percaya, kita seharusnya mempunyai sikap yang tegas. Sikap beriman, sikap hidup orang percaya adalah sikap yang penuh dengan kepastian. Setiap kali kita berdoa, kita katakan amin, tandanya iya dan pasti. Jadi sikap orang percaya itu bukan sikap yang netral, bukan sikap yang abu-abu, bukan sikap yang kompromi, bukan sikap yang mudah ditarik ke kiri dan ke kanan. Kita harus mempunyai sikap yang pasti. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita harus berdiri di atas kebenaran Tuhan yang pasti dan sejati. Saya bacakan ayatnya dalam Matius 5 ayat 37. Firman Tuhan berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah menyampaikan firman Tuhan mengenai 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, yaitu yang berbicara tentang Theopneustos, segala firman Allah, segala tulisan firman Allah yang dinafaskan oleh Allah. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, Theopneustos itu artinya bahwa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ke-66 kitab tersebut adalah kitab yang diinspirasikan Allah. Kitab yang keluar dari mulut Allah, yaitu kitab yang menjadi nafas Allah sendiri. Artinya Alkitab adalah wahyu yang satu-satunya. Dalam bahasa Latin dikatakan sola gratia, yaitu only by scripture alone. Alkitab adalah satu-satunya firman Allah. Nah, kalau Anda sudah mengetahui bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Allah, yang sudah final, sudah lengkap, wahyunya absolut, wahyunya itu adalah wahyu dari Tuhan dan sudah berhenti, Tuhan sudah tidak berfirman lagi, ini menutup kemungkinan kita mempercayai ada penafsiran-penafsiran lain atau pendapat lain yang berkata bahwa buku ini adalah wahyu Tuhan, buku yang itu adalah wahyu Tuhan, maka dengan tegas kita mau katakan tidak atau bukan. Firman Tuhan itu sudah final, sudah selesai. Jadi kita tahu dan percaya bahwa kita mengikut Yesus. Dia memberikan wahyunya, dan wahyunya itu adalah wahyu yang benar. Tidak ada wahyu yang seperti itu. Alkitab adalah buku kebenaran yang paling tinggi. Nah, saudara, saya mau sampaikan beberapa hal di dalam Alkitab dikatakan bahwa keselamatan itu hanya datang dari orang Yahudi. Yang kedua, rasul-rasul itu hanya datang dari orang Yahudi. Lalu nabi-nabi itu, yang ketiga, datang dari orang Yahudi. Lalu yang keempat, Mesias itu datang dari orang Yahudi. Nah, konsep ini jelas, ya. Itu sebabnya di luar apa yang saya sampaikan, tidak ada lagi sesuatu yang bisa katakan bahwa mereka punya argumentasi sebagai argumentasi kebenaran. Nah, kalau engkau sudah berpegang
kepada kebenaran ini, bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah, Allah yang menurunkan itu adalah Allah yang benar, peganglah kuat-kuat. Jangan kompromikan imanmu. Banyak anak-anak Tuhan, dia sudah percaya bahwa iman di dalam Yesus itu benar. Tetapi akhirnya, oleh karena tekanan-tekanan hidup, akhirnya mereka berpaling dari Tuhan. Karena mereka menikah dengan orang yang tidak seiman, lalu mereka memutuskan ikut iman dari pasangannya. Atau yang lain lagi juga, mereka karena pekerjaan, akhirnya mereka tinggalkan Yesus. Atau karena kekuasaan, power, atau dia mendapatkan satu promosi, satu posisi memerintah yang kuat dalam politik, maka dia tinggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi, tidak ada gray area, tidak ada daerah yang abu-abu, ya. Engkau percaya Alkitab adalah satu-satunya wahyu Allah, maka wahyu Allah itu adalah ineran dan infallible. Alkitab itu bebas dari kesalahan, dan Alkitab itu tidak bisa salah. Pengajaran-pengajaran Alkitab itu menjadi dasar praktek beriman kita, menjadi dasar praktek moral kita, menjadi dasar praktek etika kita. Ya, bila engkau percaya yang tadi saya katakan sola gratia, only by scripture, ya, maka kita menolak ya adanya kitab-kitab lain di luar Alkitab. Kita menolak nabi-nabi lain yang tidak pernah disebutkan oleh Alkitab. Kita menolak rasul-rasul lain yang tidak pernah disebutkan oleh Alkitab. Makanya kalau engkau ingin belajar tentang Yesus, belajarlah di dalam Alkitab. Jangan belajar dalam kitab lain. Terus terang saya mau katakan, Yesus Kristus berbeda dengan Isa Al-Masih. Anda hanya bisa mendapatkan keterangan informasi yang lengkap hanya di dalam Alkitab mengenai Yesus Kristus. Kalau engkau ingin mencoba mencari persamaan antara Yesus dan Isa Al-Masih, maka engkau tergoda untuk mencari informasi tentang Isa Al-Masih di kitab-kitab lain. Lalu engkau katakan, oh, kitab tersebut isinya kok sama ya seperti Alkitab. Lalu engkau mulai mempercayai kitab tersebut sebagai kitab yang mempunyai otoritas. Saudara, tidak, saudara ya. Wahyu Allah sudah ditutup. Dan kitab terakhir yang dituliskan itu kira-kira tahun 110 Alkitab menjadi lengkap adalah kitab-kitab seperti 2 Timotius, 2 Petrus, dan 3 Yohanes. Jadi Alkitab itu, perjanjian baru itu bersifat tidak sekuens ya, tetapi dia itu bersifat kronologi. Wahyu itu bukan tulisan terakhir, tapi disusun seperti itu untuk memahami, untuk kita membacanya lebih gampang ya. Tahun 110 catatan-catatan terakhir 110 Masehi, catatan terakhir tentang firman Tuhan sudah selesai, dan sesudah itu kita tidak menambahkan lagi di dalam wahyu Alkitab kitab-kitab yang baru. Jadi kanon Alkitab sudah menjadi lengkap. Kanon artinya tongkat pengukur atau aturan, atau saya bilang berhentinya pewahyuan Allah secara publik. Nah, Alkitab jelas berkata ya, kalau kita ingin menguji prinsip firman Tuhan, Alkitab jelas berkata bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada cara yang lain, tidak ada channel yang lain. Kalau engkau ingin bertemu dengan Bapa, maka engkau harus melalui jalan yang tepat itu, yaitu melalui Yesus. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, itu sebabnya saya bilang iman yang suam-suam kuku, iman yang kompromi, bukan iman yang berada pada tempat yang tepat. Ada orang katakan, oh, agama itu sebenarnya tidak ada. Mereka katakan, oh, sebenarnya itu Tuhan itu sama semuanya.
Ya, orang menyembah Tuhan yang sama. Jadi mau agama Kristen, mau agama Buddha, mau agama Hindu, mau agama Islam, semuanya itu menyembah Tuhan yang sama. Saya katakan tidak, saudara, ya. Agama Kristen mempunyai iman yang betul-betul pasti, ya. Kalau engkau percaya kepada Yesus, maka engkau disebut orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristen. Pengikut-pengikut Kristus. Jadi agama atau mengikut Yesus itu sama seperti beragama Kristen. Jangan bilang aku percaya kepada Yesus, tapi aku tidak percaya kepada agama. Prinsip ini tidak benar, ya. Kristen itu sejak dari abad kedua, sebelum abad kedua Masehi maksud saya, itu sudah dikenal, ya. Sejarawan Tacitus bahkan sudah menulis Kristian. Kristian itu dia katakan mereka itu follower daripada orang yang bernama Kristus. Jadi Kristen itu identik dengan pengikut Kristus. Jadi Kristen itu memang sebuah agama. Agama yang didasarkan pada iman kepada Yesus. Jadi jangan katakan semua agama itu sama. Ada orang bilang, oh saya tidak percaya kepada Yesus. Saya tidak percaya kepada ini, kepada itu. Pokoknya kalau Allah berbicara kepada saya baru percaya. Agama itu tidak ada. Ini omongan orang bodoh. Karena dia adalah kompromi. Dia tidak mau berdiri di atas satu kebenaran. Tidak ada sesuatu yang bersifat universal. Iman itu tidak bersifat universal. Kalau engkau memutuskan percaya kepada Yesus, berpeganglah kuat di dalam Yesus. Nah, dikatakan oleh Alkitab, keselamatan hanya datang melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena ada hamba Tuhan tertentu yang bilang, oh orang-orang yang di luar, orang percaya, mereka tidak akan masuk neraka karena Allah mempunyai kasih. Maka Allah memberikan jalan. Saudara, ayat Alkitab bisa mematahkan argumen tersebut. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ajaran keselamatan tidak bersifat universal. Anda tidak bisa pergi ke gereja, lalu katakan gereja benar, lalu minggu depannya Anda masuk ke masjid, lalu katakan masjid benar, lalu minggu depannya Anda pergi ke pura, Anda bilang pura yang benar, Anda bilang semua tempat-tempat itu, semua agama di dunia ini memberikan jalan kepada Tuhan. Orang bodoh yang berkata seperti itu, orang tidak punya pendirian yang berkata seperti itu. Tidak ada agama. Kalau engkau berkata tidak ada agama, engkau tidak perlu beragama. Dan jangan katakan bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi iman itu selalu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Alkitab jelas mengatakannya dalam Roma 10 ayat 17. Lalu di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 saya bacakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi Injil harus diberitakan. Satu-satunya pintu supaya orang bisa percaya kepada Yesus dan menerima anugerah Allah adalah melalui pemberitaan Injil. Sampaikan berita bahwa Yesus adalah juru selamat. Saya Pendeta Wanda Dumais menyampaikan dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.